Semangat pagi para pecinta tanaman hias, khususnya jenis-jenis aroid dari famili Araceae. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang cara membuat turus untuk jenis-jenis yang merambat atau memanjat, seperti Rhaphidophora, kemudian ada Philodendron dan Scindapsus, dan yang paling viral saat ini seperti Monstera. Jenis-jenis yang merambat itu membutuhkan turus untuk ditempatkan di dalam pot. Nah, berbeda dengan beberapa turus yang dibuat menggunakan bahan dari sabut kelapa, kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara membuat turus dengan menggunakan bahan dari tali atau tambang dengan bahan serat Manila, atau biasa dibuat untuk bahan karung goni. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan diantaranya ada tali tambang dari serat Manila, kemudian ada pipa paralon ukuran setengah inci, kemudian ada kabel tis untuk mengikatkan calon tumbuhan yang akan kita masukkan dalam pot. Sebagai contoh, ini saya menggunakan Rhaphidophora foraminifera. Kemudian kita perlukan lem paralon untuk mengikat atau mengelem dari bahan tambang ini atau tali dari serat Manila ini. Kemudian kita perlu gunting stek, pot besar yang sudah ada media campuran antara kokopit, kemudian sekam bakar dan tanah, serta tumbuhan yang kita gunakan adalah stek dari Rhaphidophora. Ini usianya kurang lebih 3 bulan sudah di dalam polybag, jadi sudah berakar kuat, dan kita akan coba pindahkan ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Pertama-tama kita pilih jenis tambang yang kita gunakan, kurang lebih diameternya 15 mili. Nah, ini akan kita buka pilihan dari tali tambang ini menjadi 3 bagian. Panjang tali tambang ini 5 meter untuk panjang kurang lebih 1 meter. Nah, inilah bahan yang akan kita jadikan turus setelah dililit dengan tambang atau tali serat Manila. Nah, ini pilihan dari tali Manila atau tambang Manila tadi. Kita buka menjadi 3 bagian. Kemudian supaya ujungnya itu rapi, kita ikat dengan kabel tis yang kecil. Kemudian kita lumuri dengan lem supaya ujungnya juga tidak terbuka, artinya ujungnya tidak terurai. Karena jenis serat Manila ini tidak seperti bahan plastik yang bisa dibakar ujungnya, tapi ini harus dilumuri dengan lem. Kemudian kita gunakan tambang atau tali dari serat Manila ini untuk dililitkan di paralon atau pipa yang sudah kita sediakan. Nah, inilah bentuk turus yang sudah kita lilitkan tambang Manila, kemudian sudah kita ikat dengan kabel tis masing-masing ujungnya supaya tidak bergerak, dan kita sisakan kurang lebih 2 jengkal paralon ini
tidak dililit supaya bisa digunakan saat dimasukkan ke dalam pot seperti ini. Ini kebetulan bibit sudah terlalu lama di dalam polybag sehingga akar-akarnya sudah menempel di kayu yang dijadikan turus awal. Kita gunakan kabel tis yang panjang untuk merekatkan antara bibit yang kita gunakan dengan turus yang sudah kita tancapkan di dalam pot. Seperti inilah kira-kira prosesnya, tinggal media ini kita beri lumut atau moss di atasnya supaya kelembapan dari media ini tetap terjaga, dan daun-daun yang ditumbuhi jamur ataupun lumut bisa kita bersihkan dengan sikat. Kemudian ini daun ini bisa diolesi dengan campuran minyak zaitun dengan air ataupun dengan santan kelapa atau dengan susu steril. Nah, untuk mempercantik dari tampilan daun yang sudah kita siapkan dengan turus ini. Satu hal yang perlu diketahui juga, seandainya memilih bakalan tumbuhan yang akan dimasukkan ke dalam pot, usahakan memilih 3 batang supaya bisa mengelilingi turus dan bentuk pertumbuhan daripada bakalan ini menjadi selindris dengan turus yang kita sediakan. Kalau hanya 1 batang berarti hanya 1 sisi yang bisa ditampilkan, sedangkan apabila 3 batang bakalan yang kita gunakan, dia akan mengelilingi seluruh sisi. Jadi dalam posisi apapun tetap tampil daunnya. Kira-kira seperti itu menggunakan turus dari serat Manila ini. Kalau kita coba bandingkan dengan penggunaan dengan bahan sabut kelapa, itu seratnya tidak rapi, itu pertama. Kemudian harus dibalut dengan kawat atau jaring kawat untuk merapikan dari sabut kelapa ini. Sedangkan serat Manila ini lebih mudah pengerjaannya, tinggal dililitkan, kemudian tidak perlu menggunakan kawat. Demikian tips dari saya bagaimana membuat turus untuk jenis-jenis aroid yang memanjat seperti Rhapidophoras yang ada di depan saya. Kemudian Scindapsus, saya juga ada menggunakan Scindapsus. Lalu jenis-jenis yang
sekarang lagi tren seperti monstera dan philodendron yang asalnya dari negara luar, sedangkan yang lokalan di kita ada Rhaphidophora foraminifera, kemudian ada Rhaphidophora megasperma. Kebetulan di belakang saya ada Rhaphidophora megasperma. Jadi ini dua spesies yang berbeda karena bentuk daunnya juga berbeda, dan lubang-lubang di dalamnya itu berbeda. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk para penggemar tanaman hias. Terima kasih, tonton kembali video-video saya di Flora Borneo Channel.